Shalom saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kita akan belajar tentang kemarahan. Jadi ada satu kisah, ada anak sekolah minggu yang pagi itu datang berkumpul bersama dengan teman-temannya, tapi wajah anak ini terlihat sedih. Ketika diajak menyanyi, teman-temannya semua bergerak ya, melompat, ada yang bertepuk tangan. Dia hanya diam saja dan dia lihat semua teman-temannya. Lalu salah seorang guru sekolah minggu memperhatikan. Dia panggil anak ini lalu berkata, "Kenapa? Kamu dari tadi diam saja. Sementara semua teman-temanmu bersuka cita. Mereka nyanyi, mereka melompat, mereka bertepuk tangan." Lalu dia katakan, "Saya itu sedang bingung, Kak," katanya. "Kenapa? Apa yang terjadi?" Di rumah pagi hari ini, ketika saya akan berangkat ke sekolah minggu, orang tua saya bertengkar. Mama dan papa saya saling melemparkan kalimat-kalimat yang saya mendengarnya itu sangat takut. Dan satu hal yang membuat saya bingung adalah ketika mama saya berkata kepada papa, "Kamu pikir saya tidak pernah tahu apa yang kamu lakukan? Lebih baik kamu pergi dari sini. Dasar buaya darat." Mama saya berkata begitu. Lalu papa saya bilang, "Memangnya saya tidak bisa kalau saya tinggal sendiri? Dasar kamu sapi bodoh." Nah, anak ini bilang, "Saya jadi bingung, Kak. Saya ini anak sapi atau anak buaya?" Nah, Bapak Ibu Saudara, anak ini merekam setiap perkataan orang tuanya yang diucapkan ketika mereka sedang marah. Jadi kalau kita mau jujur, sebenarnya seringkali kita tidak bisa mengendalikan apa yang keluar nih dari ucapan kita. Namanya emosi, kira-kira apa yang kita keluarkan kita pikirkan nggak? Nggak ada yang kita pikirkan. Keluar aja, benar-benar melampiaskan emosi, kemarahan. Itu sebabnya pemazmur berkata, Tuhan mengajarkan kepada pemazmur bahwa kalau kita sedang marah, gak apa-apa, mungkin ada hal-hal yang bikin kita marah, tapi kita harus belajar berdiam diri. Mazmur 4 ayatnya yang keempat berkata begini, "Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam." Jadi ternyata orang marah itu kayak anak umur 17 tahun tuh, remaja biasa kalau lagi marah, dia masuk kamar banting pintu, lalu dia diam di tempat tidur. Itu lebih bagus. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang nanti akan dia sesali. Sebab ketika kita mengucapkan sesuatu, bahkan mengambil keputusan pada saat kita sedang marah, biasanya itu akan disesali nanti. Sebab ketika sesuatu itu kita lakukan dengan emosi yang meledak-ledak gitu, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Nah, maksudnya kenapa ketika kita marah lebih baik kita ambil waktu berdiam diri. Di dalam berdiam diri itu kita jadi bisa berpikir, sebenarnya apa yang membuat saya marah? Memangnya berguna kalau saya marah? Apakah ada solusi ketika saya marah-marah? Nah, kalau memang bisa dibicarakan dengan baik, kenapa enggak? Apalagi kalau sampai itu dilakukan oleh orang tua di depan anak-anak dengan kata-kata yang seperti itu. Sampai anaknya bingung, sebenarnya orang tuanya sapi atau buaya. Kata-kata itu bahasa yang dikeluarkan jadi bahasa hewan. Nah, itulah kalau kita sedang marah, tidak bisa mengendalikan emosi kita, akhirnya yang keluar adalah kata-kata yang tidak berguna. Dan Tuhan juga berkata di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-8. "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah sebab itu hanya membawa kepada kejahatan."
Bukan berarti kalau ada sesuatu yang tidak benar kita tidak boleh marah. Tuhan Yesus pun pernah marah ketika dia melihat kesucian rumah Allah dinodai. Lihat, satu kali Tuhan marah itu adalah ketika kesucian rumah Allah dinodai, dan dia marah kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebab mereka hanya bisa mengajar tanpa pernah dapat melakukan kebenaran yang mereka ajarkan. Karena dua hal itu, makanya perlu berdiam diri, pikir dulu. Apakah kemarahanmu itu membawa kepada kejahatan? Apakah kemarahanmu itu berguna? Kamu boleh marah kalau engkau melihat kekudusan Allah dinodai. Kamu boleh marah ketika kamu melihat bahwa kebenaran itu hanya diajarkan melalui omongan, melalui kata-kata, tapi tidak pernah dilakukan. Kamu bisa marah, tapi Tuhan bilang caramu marah supaya tidak berbuat dosa, masuk kamar, diam, renungkan. Akan lebih baik kalau kemarahan itu kita curahkan di bawah kaki Tuhan. Kita bicara, Tuhan sebenarnya aku marah karena kesucianmu dinodai. Sebenarnya aku marah karena aku melihat orang-orang itu hanya cakap mengajar tanpa pernah melakukan. Itu boleh. Tapi Tuhan juga ajarkan, jangan biarkan kemarahan itu tinggal di dalam hati kita. Karena lama-lama kemarahan itu bisa menjadi kejahatan. Seperti Kain. Ketika dia marah melihat persembahan adiknya diterima, sementara dia tidak. Dia bukannya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa persembahanku tidak diterima sementara adikku tidak? Tapi dia terus marah kepada adiknya. Dan Tuhan bilang, kalau kamu terus begitu, mau kamu muram, tidak berseri, dosa sudah mengintip di depan pintu. Jadi, kemarahan yang terus kita simpan, panas hati yang terus kita bawa, menuntut pelampiasan, itu akan membawa kita kepada kejahatan. Mari belajar mengendalikan amarah kita. Lebih baik tutup pintu kamarmu, masuk ke kamar, biarpun kamu marah, tetaplah diam. Berkata-kata dalam hatimu, ngomong sama Tuhan, tapi tetap diam. Percaya, nanti Roh Kudus akan meredakan amarahmu. Karena di dalam Tuhan ada kasih. Jadi kita belajar ya, mengendalikan amarah kita. Amin untuk firman Tuhan.